Guys, balik lagi sama gue. Kali ini kita akan membahas sedikit terkait dengan restitusi pajak ya atau pengembalian pajak. Nah, pertama yang gue bahas adalah kenapa sih memang harus restitusi dan harus ada pengembalian gitu. Yang pertama itu karena kenapa terjadi restitusi? Itu yang pertama yang pasti terjadi karena lebih bayar pajak. Jadi misalnya kita punya cicilan PPh lima misalnya yang seharusnya cuma 3 juta tapi kita bayar karena tahun sebelumnya kita punya untung yang cukup besar, makanya menyebabkan PPh lima kita besar gitu. Nah, jadi kita bayar tuh dengan asumsi tahun sebelumnya, jadi menyebabkan lebih bayar di tahun berikutnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini masalah PPN. Biasanya ada PPN masukan dan PPN penjualan. PPN masukan itu ketika kita beli barang, kita dapat PPN masukan. Dan ketika kita jual barang, itu kita terhutang PPN penjualan. Nah, biasanya nih ya, yang terjadi kalau misalnya lebih besar, biasanya kita bertransaksi dengan pemerintahan. Karena kalau pemerintahan itu dipungut langsung sama pemerintah atau non pemerintahan juga sama. Kode 02 dan 03 itu biasanya kita tidak pungut PPN, melainkan mereka pungut PPN. Sedangkan pada saat kita beli barang tersebut atau kita mendapatkan modal atau beli barang tersebut itu menggunakan PPN masukan. Otomatis PPN masukan lebih besar dibandingkan PPN penjualan. Gitu. Makanya kenapa terjadi lebih bayar. Itu ya terkait dengan PPN. Terus yang ketiga ada juga terkait bukti potong lebih besar daripada hutang pajak. Nah, ini juga agak sedikit tricky ya, karena gimana ya? Penetrasinya di akhir tahun biasanya banyak WP-WP nih yang nggak mau dimasukin semua bukti potongnya. Karena apa? Karena dinilai perusahaan tuh udah cukup gitu dengan bukti potong yang ada. Misalnya ada 10 bukti potong. Nah, hutangnya ternyata cuman butuh 7 bukti potong gitu. Nah, yang tiganya ini nggak bakal dipakai atau nggak dipakai sama WP. Itu biasa akal-akalan. Biar kenapa? Biar tidak terjadi restitusi. Mendingan gue kurang bayar pajak dikit deh daripada gue diperiksa. Karena kalau kita masuk ke pengembalian atau restitusi itu prosesnya cukup apa ya, jelimet atau malah nantinya jadi backfire buat kita gitu. Nah, di sini ada tata caranya nih. Yang pertama, wajib pajak mengajukan permohonan. Nah, ini biasanya kita ngajuin permohonan dulu apabila kita ada lebih bayar. Lalu yang kedua, selanjutnya KPP melanjutkan penelitian kewajiban formal. Jadi benar nggak nih dikonfirmasi lewat KPP. Yang ketiga, ini tahap masuk ke pemeriksaan atau penelitian terhadap pengajuan kelebihan bayar kita gitu. Jadi diteliti dulu nih sama pajak bener atau enggak gitu. Nah, hasil akhirnya bisa dua. Yang pertama dia menolak atau dia menyetujui. Nah, biasanya di sini ada komunikasi nih. Biasanya kalau pengalaman saya yang sudah saya alami, biasanya kalau disetujui pun kita pasti ada nilai yang dipotong. Ibaratnya itu kayak ada temuan terkait dengan masalah kayak telat lapor lah atau kurang bayar lah, pasti ada aja potongannya. Jadi nggak mungkin pure langsung disetujui apa yang kita restitusikan gitu. Jadi ibaratnya tuh kayak dipotong atas hutang pajak yang belum ketahuan lah. Jadi kayak mereka menemukan temuan, biasanya ya mereka menemukan temuan, lalu langsung dipotong tuh pas udah tahu ini akan cair gitu. Jadi kurang lebih gitu gambaran restitusi atau pengembalian pajak. Mungkin teman-teman juga pernah ngerasain hal yang sama atau bisa bercerita di kolom komentar biar kita bisa bahas bareng terkait dengan kasus yang teman-teman jalani. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.